Ya kalau mau cepat selesai di tes DNA secepatnya aja lah. Kabar Top News menyajikan pembahasan nasab versi tes DNA menurut para ahli di bidangnya. Sebelumnya mari semangati admin dengan tap-tap layar like, subscribe, lonceng agar silaturahmi tidak terputus. Yuk kita simak sampai akhir dan jangan gagal paham ya. Tidak ada satupun orang yang memiliki profil DNA yang sama. Hal ini bisa kita buktikan dengan pemeriksaan DNA dengan memeriksa 23 lokus dari DNA tersebut. Ini akan memberikan tingkat keyakinan sebesar 99,999%. Artinya kespesifikan DNA itu untuk mengidentifikasi seseorang adalah 1 berbanding 1 kuadrilion. Sehingga mengakibatkan tidak mungkin ada 1 atau 2 orang yang memiliki profil DNA yang sama. Ya kalau dari saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget tuh didapat ya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin ya. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya, atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan, tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah, aku bisa ngomong seperti itu, kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Rasanya itu aneh banget, nggak mungkin. Kalau menurutku hampir tidak mungkin. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mampu menelusuri jejak nasab yang disebut dengan DNA. DNA merupakan jenis asam nukleat dalam tubuh manusia yang diduga kuat dapat digunakan sebagai alat ukur keterhubungan tali darah antara anak dengan orang tua, baik dalam kasus anak zina maupun anak mula'anah. Penelitian ini mengkaji pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang penetapan nasab anak mula'anah melalui tes DNA. Masalah yang didalami adalah bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum penetapan nasab anak mula'anah melalui tes DNA. Dan bagaimana metode istimbat yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, library study. Data dikumpulkan dari bahan kepustakaan dan dianalisi dengan cara deskriptif analisis. DNA seseorang merupakan gabungan dari profil ayah dan profil ibu. DNA dari seorang manusia dapat kita periksa melalui beberapa cara. Apakah itu dengan menggunakan autosomal DNA yang biasanya kita gunakan untuk melakukan identifikasi secara spesifik individu, ataupun kita menggunakan teknik YSTR untuk memeriksa jalur keturunan ayah, atau juga kita bisa periksa dengan metode mitokondrial DNA untuk memeriksa saudara kandung satu ibu. Gelas pernah diminum, maka gelasnya itu merupakan tempat yang dicurigai ada. Lalu mana yang perlu diambil dari gelas ini? Maka ini karena pernah diminum, maka tepat ini. Nah, di sini ada bekas bibir yang menempel di sini. Nah, bekas bibir yang menempel di sini itu banyak mengandung sel-sel dari mukosa, sel-sel dari bibir itu ada di sini. Dari sel itu kita bisa membuktikan baik itu DNA nuklir maupun DNA mitokondria. Itu yang simpel dari sini. Sedikit sekali, tapi cukup untuk sebagai bahan untuk pemeriksaan DNA. Proses tes DNA paling lama memakan waktu 3 hingga 4 hari, karena isolasi dan ekstraksi sampel DNA dari bagian tubuh manusia memakan waktu cukup lama. Satu kali tes DNA memakan biaya dari 1 hingga 10 juta rupiah. Tingkat validitas tes DNA belum pernah diragukan karena nyaris 100% benar. Karena itulah, polisi sangat mengandalkan tes ini untuk mencari identitas tersangka atau korban sebuah kasus kriminal sebagai salah satu cara pembuktian kasus kriminal secara ilmiah.